Selamat pagi, Victorious People yang dikasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi, terus semangat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Penyertaan pelindungan-Mu yang kami rasakan Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik dan teramat sangat baik bagi kami. Dan juga sebentar kami akan mendengarkan sebagian pada sabda-Mu, firman-Mu Tuhan yang mengandung janji-janji yang luar biasa. Berkat kami percaya dalam firman-Mu ada berkat yang luar biasa. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan Tuhan berkat setiap kami dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Urapi mulut bibir lidah hamba-Mu ini. Dan biarlah bukan aku lagi yang berkata-kata, tapi Engkaulah sendiri yang berkata-kata. Berkati semua pemirsa dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Victorious People yang luar biasa, pada tema pada pagi hari ini adalah jangan takut. Ya, kita tahu pada saat ini masih banyak orang ketakutan. Pandemi tidak kunjung selesai, ya bahkan bermutasi lagi, sudah 1,5 tahun tidak selesai. Bahkan gelombang yang kedua saat ini sedang PPKM, itu sangat mengkhawatirkan dan sangat menakutkan banyak orang. Tapi satu hal, kita orang yang percaya di dalam Tuhan, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh gentar dengan apapun yang kita hadapi saat ini. Jangan melihat hal-hal yang negatif. Buang itu sampah-sampah yang negatif dalam pikiran kita. Melihat berita-berita yang menakutkan. Tapi itu singkirkanlah. Tapi pikirlah semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Itu akan membawa sukacita dan sejahtera bagi kita sendiri. Dan kita tidak ada rasa takut lagi kalau kita melihat yang baik, yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Memang kondisi memang ada. Seperti sakit penyakit ini. Tapi kita halaukan seperti itu aja, jangan terlalu dipikirkan. Karena ketakutan itu membawa bencana bagi kehidupan kita. Imun kita pun akan menjadi turun. Ya, kita baca di dalam firman Tuhan di Ulangan 31 ayat 6. Di sini dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar terhadap mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu yang Tuhan minta. Kalau kita kuat dan teguh di dalam Tuhan, maka intimidasi iblis melalui pikiran kita, dia tidak akan masuk. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka akan lari daripadamu. Engkau diberikan kuasa oleh Tuhan. Tuhan bilang tunduk hanya kepada Allah. Jadi kita harus tunduk apa yang Tuhan katakan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu aja pegangan kita. Dan lawanlah si iblis, intimidasi dari si iblis. Dia akan lari daripadamu. Dia akan lari, kita usir dalam nama Yesus. Enyah engkau iblis. Bahkan enyah engkau sakit penyakit. Enyah engkau kemiskinan. Ya, enyah engkau segala apapun pergumulan saudara. Katakan itu. Dan juga Tuhan, jangan takut dan jangan gemetar terhadap mereka. Ya, terhadap mereka itu apa? Yaitu tadi, sakit penyakit kah? Ekonomi, keuangan kah? Pekerjaan, ya, atau rumah tangga. Itu yang Tuhan bilang, apapun juga jangan gemetar terhadap mereka. Dia yang berjalan menyertai engkau. Dia menyertai saudara saya pada saat ini. Dia tidak meninggalkan saudara. Sekali-sekali dia bilang, dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Bagi mereka yang berseru-seru kepadanya. Bagi mereka yang punya iman yang teguh di dalam dia. Ya, dia menyertai kita. Bukan kita, dia tidak halau seperti itu aja. Tapi dia menyertai kita. Dia memegang kita dengan tangan kanannya. Kita berjalan dengan dia. Kita berjalan dengan dia. Dia pegang tangan kita. Artinya apa? Kita melalui semua pergumulan kita hadapi supaya kita kuat di dalam dia. Dia berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Apalagi yang kita ketakutkan? Kalau dia yang maha kuasa berkata seperti itu, kita harus percaya. Kalau kita tidak percaya, siapa lagi kita percayai? Kalau bukan dari Bapa sendiri yang berkata seperti itu. Yesus Kristus yang berbicara pada saudara dan saya. Apalagi yang kita takutkan? Ya, kalau engkau masih takut, berarti engkau tidak setia. Tidak, kasih itu tidak sempurna dalam dirimu. Engkau kurang erat berhubungan dengan Tuhan. Harus koreksi diri. Kenapa kita harus menjadi takut dan getar? Tapi Bapak bilang, ya Bapak belum mengalami, bisa ngomong begitu. Kalau udah mengalami, memang. Tapi saya pernah mengalami. Oleh sebab itu, saya bisa berkata, saya mengalami semua itu. Saya COVID, pernah saya kena COVID. Bahkan istri saya dan anak saya 3 kali kena COVID. Ya, saya juga baru sembuh dari bulan kemarin. 18 hari saya isoman bersama istri dan anak. Ya, tapi saya terus bergantung berharap hanya pada Tuhan.
Dan saya terus berharap sama dia dan mengandalkan dia. Saya tidak takut, walaupun saya mati, saya percaya, saya bersama dengan Kristus. Hidup bagiku Kristus, mati ada suatu keuntungan. Dan saya percaya, firman Tuhan mengatakan, dia akan memelihara janda-janda. Ya, walaupun saya mati, anak-anak saya, istri saya pasti dipelihara oleh dia. Apa yang kamu takutkan? Karena harta, ya, karena jabatan, posisi Anda saat ini, itu yang terkutuk bagi Tuhan. Siapa yang takut kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan diberkati dan hidup bersama dengan dia. Apalagi kau takutkan saat ini, saudara saya. Mari, jadilah orang Kristen yang tangguh, yang kuat di dalam Tuhan, yang selalu mengandalkan dia di dalam segala hal. Jangan ada keraguan lagi, jangan ada takut dan bimbang lagi. Ya, Tuhan cuma mengatakan di situ, percaya saja, titik, udah, gak ada koma-koma lagi. Ya, dia berjanji akan berjalan menyertai saudara dan saya. Bahkan dia juga berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan saudara dan saya. Itu janjinya. Dia adalah Tuhan yang punya sorga dan bumi, yang berkuasa sorga dan bumi, dan punya kuasa sorga dan bumi. Apalagi kita takutkan. Dia yang berkata seperti itu. Mari saudara dan saya, kuatlah dan teguhkanlah hatimu. Di dalam Yesaya 41:13 mengatakan, sebab Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Ya, 41:13 tadi. Ya, kita tahu dalam satu ada 365 hari. Dan ada kata jangan takut dalam Alkitab. Berapa lamanya? 365 hari. Artinya apa? Setiap hari Tuhan mengatakan jangan takut setiap hari. Karena Tuhan menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita. Itu yang menjadi pegangan kita. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Jangan untuk khawatir untuk masa depan. Oh, khawatir begini-begini. Nggak usah khawatir. Tuhan bilang kesusahan sehari cukup untuk satu hari. Kita bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Dia akan memelihara kita. Diberkati oleh mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari dia. Terkutuk oleh mengandalkan manusia. Kita harus pegang firman Tuhan, kembali ke pegang firman Tuhan. Oleh sebab itu, bacalah firman Tuhan. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Janganlah engkau khawatir dan takut apapun juga. Ya, sehingga kamu bisa berjalan, bertindak hati-hati. Dan selalu memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Ya, sepatut dipuji. Pikiran semua itu yang Tuhan minta. Kita harus berjalan dalam koridor Tuhan. Apa yang Tuhan mau, yaitu dalam lingkungan Tuhan, dalam firman Tuhan. Kita keluar dari lingkungan itu, iblis akan menyerang kita. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, hal-hal yang duniawi, itu akan kita diserang. Itu pagar kita. Kita jangan keluar dari pagarnya Tuhan. Ya, oleh sebab itu setialah dan taatlah kepada Tuhan. Dia akan menyertai, melindungi engkau. Kalau kita setia dan taat, tidak akan ada yang mengintimidasi saudara. Iblis pun tidak akan berani menyentuh saudara dan saya. Karena dia melindungi, menjaganya. Seperti Ayub. Ya, Tuhan bilang, kau lihat hambaku Ayub. Setia, takut dan akan Tuhan. Ya. Tapi iblis bilang berkata apa? Karena engkau melindungi, menjaganya. Lihat, ada pagar yang melindungi, menjaganya. Kalau setia orang yang takut dan setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan izinkan, silakan. Tapi engkau jangan ambil nyawanya. Lihat, Tuhan izinkan segala sesuatu, Tuhan izinkan supaya apa? Untuk menaikkan iman saudara. Memang hidup di dunia ini tidak selalu berjalan semua lancar. Ada naik turun, ada sukacita, ada damai sejahtera. Akan ada suka dan duka. Itu Tuhan izinkan untuk apa? Untuk kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi iman pun juga harus ada tingkatan-tingkatannya. Kita harus belajar. Ya, seperti orang sekolah. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ya S1, S2, dan selanjutnya. Begitu juga dalam iman. Kita harus bertumbuh. Ada naik kelas. Bukan tidak seperti kita SMP terus, SD terus. Nggak naik kelas. Nggak akan dewasa iman kita seperti itu. Mari saudara dan saya. Victorious people yang luar biasa. Biar firman ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami berjalan dalam otoritas Tuhan. Dan kami tidak akan takut apapun. Kami percaya ada penyertaan, ada perlindungan daripada Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa yang Kau berikan bagi kami setiap anak-anak Tuhan. Dan menggunakan kuasa itu untuk mengusir roh-roh jahat. Bahkan sakit penyakit. Apapun masalah hamba-Mu ya, kita semua ya Bapak. Kami percaya dalam kuasa-Mu ada mujizat. Ada kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada.
Yang berdosa Engkau ampuni, yang terbeban berat Kau lepaskan, Kau hiburkan, yang lemah diberikan kekuatan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Karena kami percaya dalam penyertaan pelindungan Tuhan tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan lagi. Dalam nama Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.